Shalom Energize, good morning. Saya setiap kita yang hadir sudah sama-sama menyiapkan sikap hati yang terbaik yang kita bawa ke. Mari kita bersatu dalam doa Bapa yang baik. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersama-sama Tuhan bersehati. Kami bersama-sama fokus untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, memuliakan Raja di atas segala raja. Yang saya memuji, meninggikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri umat Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan namanya.
Tuhan di tempat ini. Kami akan melihat kemenangan terjadi. Kami akan melihat kesembuhan terjadi. Kami akan melihat kelepasan terjadi. Ku yakin Kau hadir di
Bapa, semua hamba-hambamu ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang hina, dan hanya Engkau yang dimuliakan. Biarlah Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Oleh karena namamu ya Tuhan, kami semuanya dibebaskan, kami semua merasakan kehadiran Tuhan, dan kami merasakan pemulihan yang datang daripada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami, sehingga kami hidup benar-benar di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Hambamu akan memberitakan firman Tuhan, tetapi hambamu ini sangat hina dan terbatas sekali. Tetapi Tuhan berikan kemampuan, baik kepada hambamu, baik kepada kami semua, sehingga kami mendengar dengan telinga rohani kami. Tuhan memberikan hikmat sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. By the way, harmonis ya hari ini, maksudnya kalian suka apa musiknya. Ya keren ya, maksudnya nanti teman-teman terus tingkatkan. Bagi teman-teman yang lain yang punya talenta musik, talenta untuk di vokal, orang bilang tarik suara ya, suara kok ditarik gitu, itu bisa gabung ya pelayanan sama-sama di Energize. Memang ada S dan K ya, ada syarat dan ketentuan, tapi gampang ya, kita nanti akan bimbing sama-sama. Tapi sebelumnya kan kita akan bakal masuk nih ya di e-group pada bulan ini, di minggu pertama, terhitung dari beberapa hari setelah ini. Jadi sudah teman-teman boleh masuk di grup. Teman-teman minggu lalu juga sudah rundingkan ya dengan teman-teman kelompoknya. Nah, tapi kita tidak usah lama-lama lagi. Kita akan langsung masuk di dalam tema kita yang baru untuk di bulan ini. Kita akan membahas soal, kan masuk bulan Agustus nih, berarti kita masuk soal kemerdekaan ya. Jadi kita akan membahas soal kemerdekaan, freedom. Walaupun minggu depan nanti kita akan ada pelayanan dari teman kita, betul ya, dari seorang survivor dari leukemia ya. Nanti posternya bisa dilihat nanti ya. Pokoknya pantengin terus Instagramnya Energize gitu, sama WA grupnya gitu ya. By the way, kemarin Kak John lihat WA group agak sepi ya, 6 orang aja yang yang taken gitu. Oh, saya akan hadir, rupanya lebih dari 6 gitu ya. Nah, maksudnya ya yang lain juga boleh dong absen gitu. Kalau dibikin kayak gitu sama Kak Michelle ya, Kak Michelle ada bikin kayak absen gitu ya. Siapa yang akan hadir gitu boleh nimbrung ya, nggak usah malu-malu gitu ya. Yang penting jangan malu-maluin. Oke, kita akan masuk di dalam pembahasan kita. Tema yang diberikan adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Ada question mark di belakangnya. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah, sebenarnya tanpa question mark, sepertinya ini tema yang udah mainstream. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kayaknya hampir tiap tahun, atau ketika kita bahas soal kemerdekaan Indonesia, lalu kemerdekaan rohani gitu ya, itu pasti kita udah tahu arahnya kemana itu. Nanti bisa tanya sama Pastor Welko, Bang Welko pasti ya selama ini sudah sering bahas-bahas soal ini. Tapi Kak John mau kaitkan kepada topik yang sedikit agak nggak terlalu familiar, tentang the city of God. Lalu apa kaitannya dengan kemerdekaan yang bertanggung jawab? Apa kaitannya dan apa hubungannya sehingga kita membahas tentang kota Allah? Ya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita akan dibawa untuk mundur jauh ke kitab Kejadian. Tidak usah buka karena memang kita nggak akan buka Alkitab untuk kisah-kisah ini, tapi hanya ada beberapa ayat nanti yang kita akan baca bersama-sama. Sudah ada semua di slide. Nah, kita kalau mundur ke kitab Kejadian, kita tahu ada kisah Kain dan Habel. Ngerti ya? Tahu ya ceritanya ya, kisah Kain dan Habel.
Kain yang iri dan benci terhadap Habel karena Habel memiliki persembahan yang berkenan di mata Tuhan, sementara Kain persembahannya tidak diperkenankan oleh Tuhan. Lalu dia ada muncul rasa benci terhadap saudara kandungnya sendiri. Tuhan berfirman pada saat itu, kamu harus hati-hati terhadap kemarahanmu. Kamu hati-hati dengan dosa. Dosa mengintip dan dia siap sekali untuk menggodamu. Sangat sedap sekali kelihatannya untuk menggodamu. Mirip-mirip seperti soal perihal buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, digoda untuk melanggar perintah Tuhan. Lalu Allah berfirman kepada Kain, kamu bisa sebenarnya menguasainya, kamu bisa untuk mengendalikannya, kamu bisa untuk mengalahkan kemarahanmu terhadap saudaramu. Tetapi rupanya dia kalah. Dia justru memberi dirinya untuk menyerah terhadap kejahatan. Dia menyerah terhadap kemarahannya, kebenciannya, sehingga dia membunuh saudara kandungnya sendiri. Itu adalah pembunuhan saudara kandung pertama di dunia. Dosa sebelumnya apa ya? Dosa gara-gara bukan salah, melanggar makan buah yang dilarang. Cuma perihal buah loh kawan-kawan, tetapi dosa selanjutnya langsung pembunuhan saudara kandung sendiri. Kita bisa belajar bahwa rupanya dosa itu memang berbahaya, ya. Dosa itu beranak dosa, dan dosa semakin kita pupuk maka akan menjadi monster yang sangat mengerikan, bisa mengendalikan manusia. Nah, oleh karena itu Kain merasa dia ketakutan oleh karena dia ditanya oleh Tuhan, di mana kau saudaramu? Dia takut karena dia sudah membunuh dia membunuh Habel saudaranya sendiri. Akhirnya dia lari ke padang gurun, lalu di sana dia mendirikan kota, ya. Dia di situ mendirikan kota, seorang diri mendirikan kota. Makanya kita akan lihat the city of Cain, atau kotanya Kain, ya. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Di situ dia mendirikan kota. Tetapi teman-teman, kita akan perhatikan ada apa di dalam kota Kain ini. Nah, rupanya, ya, mindset atau pola pikir dari kota Kain ini adalah ketakutan kehilangan kehidupan, ketakutan kehilangan nyawa. Makanya dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kalau orang dapat lihat saya bisa dibunuh karena saya sudah bunuh saudara kandung saya. Jadi dia ketakutan untuk kehilangan nyawa. Makanya dia membuat kota, dan rupanya ciri-ciri kota pada zaman purba ya kayak gini. Itu sebenarnya bukan kota kayak kota Jakarta, kan luas ya. Kota Jakarta itu luas, tapi kota Kain itu sebenarnya ada terdiri dari beberapa rumah, dari beberapa keluarga, lalu dikelilingi oleh tembok. Itu sudah bisa disebut sebagai kota. Tembok itu dibangun untuk apa? Untuk menjaga, sehingga tidak ada ancaman dari luar yang dapat berpotensi untuk mengganggu kehidupan ataupun kenyamanan orang yang ada di dalamnya. Yang pada kasus ini adalah kenyamanan Kain. Kain ketakutan, makanya dia mau bertahan hidup. Bagaimana cara dia mempertahankan hidup? Caranya adalah dengan menghancurkan lawannya. Kalau ada yang mau menghantam dia, maka dia harus hantam balik orang itu. Supaya, ya kalau kita di medan perang kayak gitu ya, kalau bukan membunuh ya harus kalau bukan terbunuh ya berarti membunuh. Ya memang itu perbincangan atau pembahasan yang cukup kompleks ya. Jadi gimana dong pandangan Kristen? Kita nggak akan ke sana, kita akan fokus ke kotanya Kain. Nah, mindset inilah, pola pikir inilah yang dibawa hingga pada keturunan demi keturunan demi keturunan, sampai kita sampai kita dibawa kepada kota Babel. The city of Babylon, kota Babel ini juga memiliki atau pola pikir yang sama, yaitu kota Babel yang berhasil menaklukkan banyak bangsa dengan cara dia menindas bangsa-bangsa lain lalu mencaplok daerah kekuasaan sehingga membentuk bangsa yang lebih kuat. Dan ketika ada orang yang mengancam kedaulatan bangsa ini, maka Raja Babel akan menghancurkan orang itu. Sama mindsetnya dari nenek moyang. Sama, bagaimana supaya kita jadi nomor satu? Kita kalahkan nomor satunya, supaya kita jadi nomor satu. Mindset ini, by the way, mindset ini rupanya ada juga di dalam zaman kita ya sebenarnya.
Tapi kita nggak usah terlalu buru-buru untuk masuk ke 2023. Kita masih ke ribuan tahun sebelum Masehi. Ya, oke, kita mundur lagi ya. Oke, kita lihat bahwa kota Babel berhasil menaklukkan bangsa demi bangsa dan menjadi satu bangsa yang sangat besar, satu bangsa yang sangat kuat. Makanya mereka mengumpulkan masyarakatnya supaya, ayo kita bangun Menara Babel supaya kita mencari nama, supaya kita menyamai yang maha tinggi. Karena yang kita tahu bersama-sama bahwa kalau di bumi ini di atas langit masih ada langit, dan di ujung-ujungnya langit ya tentu ada Tuhan. Dan mereka punya mindset ya kalau gitu Tuhan kita kalahin. By the way, kalau teman-teman tahu mitologi Yunani, ada Zeus, Poseidon, kemudian siapa lagi? Hades, Dewi Artemis, pokoknya banyak sekali dewa-dewa. Yang kalau kita pernah nonton mitologi Yunani difilmkan, itu ada loh manusia-manusia yang bisa mengalahkan dewa gitu. Jadi memang mindset ini ada di dalam diri manusia, sampai-sampai Allah pun pengen dikalahkan, disaingi. Oke, kita ngomong bahas mitologi ya, mitos. Tapi dalam konteks Alkitab yang kita baca tadi, rupanya mereka mau menyamai Allah. Nah, kita lihat rupanya kota Babelonia atau kota Babel di dalam kitab Kejadian tentunya ya, kita bukan bicara kota Babel pembuangan setelah tahun 700-an, itu bukan. Ini kita masih di ribuan tahun sebelum Masehi. Oke, kita lihat rupanya kota Babel itu sebenarnya adalah bentuk kebalikannya dari Taman Eden yang diciptakan oleh Allah bagi manusia. Bisa ditangkap teman-teman? Kak John saat ini kita sedang membuka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita berusaha untuk melihat benang merah, karena ini adalah sebuah pendahuluan dari sebuah tema tentang kemerdekaan. Ya, kita berharap bahwa ini akan menjadi pendahuluan yang membangun konsep berpikir kita tentang Alkitab. Ya, rupanya kalau kita lihat kota Babel itu adalah bentuk kebalikannya, the opposite dari Taman Eden. Taman Eden dan Babelonia. Kalau kita lihat di sini, apa perbedaannya? Kalau di kota Babel, kota itu dikelilingi oleh tembok untuk menjaga seluruh sumber daya di dalamnya supaya bebas dari ancaman, supaya sumber daya tetap ada di dalam kota tersebut. Tapi kalau di kotanya Allah atau di tamannya Allah, the Garden of God atau Taman Eden, kita lihat bahwa taman itu dilindungi oleh Allah sendiri. Kalau kita baca di kitab Kejadian, ada sungai yang mengalir dari Taman Eden untuk mengaliri daerah-daerah. Artinya Taman Eden ini enggak posesif begitu. Miliknya untuk dibagikan kepada banyak daerah-daerah, wilayah-wilayah supaya semua dapat berkat. Itu tamannya Allah. Kalau di kota Babel memiliki menara yang menjulang sampai ke langit, mau menyamai Tuhan. Tapi kalau di Taman Eden, di tamannya Allah, memiliki pohon kehidupan. Ini jarang kita bahas soal pohon kehidupan. Tapi rupanya pohon kehidupan dalam perjanjian lama itu sebenarnya lambang kehadiran Allah. Yang mana ketika pohon kehidupan itu kita lihat ya, bahwa itu adalah lambang kehadiran Allah yang hadir menyentuh bumi. Mantap ya. Kita tahu sama-sama bahwa Allah adalah, kita mau bilang makhluk juga, kayak gimana gitu ya. Allah itu adalah pribadi yang sebenarnya bukan ada di dimensi kita ini, ruang dan waktu, bukan. Tapi dia mau hadir dan dia mau menempatkan kehadirannya di dunia ini. Kalau kita lihat konteks Taman Eden, dia hadir menyentuh bumi kita. Itu adalah salah satu bentuk daripada anugerah. Betul ya? Kalau ketika teman-teman yang biasanya mungkin papa mamanya pengusaha, kalau keluar itu pakai Rolls Royce, apa itu? Mobil namanya apa itu? Lamborghini lah gitu ya. Lamborghini, wow. Tapi dia rela untuk pergi ke tempat-tempat umum, lalu traktir anak-anak jalanan. Itu kan anugerah. Nggak harus, kamu tidak punya kewajiban, tetapi kamu mau, itu berarti anugerah bagi orang yang menerima kebaikan. Begitu juga dengan kehadiran Allah di dunia ini, itu adalah anugerah. Dia hadir untuk menyentuh bumi kita, untuk memberkati kita. Lalu mindset kota Babel adalah bertahan hidup dan mengusahakan kedamaian dengan cara paksaan dan ancaman kematian.
Kalau tidak mau ikut, saya bunuh. Oh iya, kalau itu saya ikut, berarti damai. Tidak ada peperangan. Sampai sekarang juga ada perang-perang itu untuk apa? Supaya nanti kalau ada yang kalah akan mengalah terhadap yang menang, sehingga terjadi kedamaian. Konsep kedamaian di bumi ini, di dunia saat ini adalah menindas lewat kekerasan, lewat kematian, lewat ancaman. Berarti itu adalah kedamaian yang semu, kedamaian yang palsu, bukan asli. Sementara di The Garden of God, rupanya budaya taman Allah adalah kedamaian melalui kemurahan hati, di mana ada saling berbagi, karena selalu ada banyak sumber daya untuk bisa berbagi dengan sesama. Itu di Taman Eden. Usahakanlah taman ini banyak sumber daya yang bisa kamu gunakan untuk saling berbagi. Dan teman-teman, kalau kita bayangkan dua tempat ini yang berbeda, kira-kira kita mau pilih yang mana? Saya tetap akan pilih untuk hidup di tamannya Allah. Amin. Amin. Wih, ini kurang makan. Amin. Kurang makan. Di taman Allah banyak makanan, teman-teman. Tapi di kota Babel, semua makanan itu harus ada S dan K. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau tidak memenuhi, tidak jadi warga yang baik, tidak begini dan sebagainya, tidak bayar pajak, kamu susah untuk hidup. Itu adalah konsep dari kota Babel. Nah, tapi yang menarik dari kisah Alkitab, teman-teman, adalah rupanya bahwa Allah berencana untuk membawa taman Allah itu kepada kota manusia. Itu konsep di dalam Alkitab. Allah berusaha merancangkan rancangannya supaya taman Allah, sekarang kita nggak tahu ya taman Eden ada di mana. Apakah Tuhan sudah angkat? Tuhan sudah hilangkan? Kalau kita lihat dari petanya, mungkin taman Eden ada di bagian Turki saat ini. Tapi kita tidak tahu, jejak-jejak taman Eden tidak ada lagi. Tetapi kalau kita lihat Alkitab, garis atau benang merahnya mengajarkan bahwa sebenarnya Allah berencana supaya taman Allah itu mau dia bawa ke kota-kota kita di manusia, di bumi ini. Bagaimana caranya? Nah, rupanya kalau kita lihat, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, akan kita ketemu dengan satu raja yang dipilih oleh Tuhan, Raja Daud. Ketika Raja Daud kita lihat, dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dan dia mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan untuk apa? Untuk membawa tabut perjanjian. Perhatikan, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah. Jadi lihat tadi ada, kalau di taman Allah ada pohon kehidupan, itu adalah lambang kehadiran Allah yang ada di tengah-tengah taman Eden itu. Kajian menarik juga karena waktu baca kitab Kejadian pasal 2 itu tentang taman Eden, baru istilahnya baru nangkap gitu ya. Rupanya yang ada di tengah-tengah taman itu adalah pohon kehidupan. Selama ini yang karena asal baca mungkin ya, jadi pikirnya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah. Ya, bukan, rupanya pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah. Ya, oke, ini nggak terlalu penting. Oke, kita lanjut ya. Nggak penting kan posisinya ada di mana. Tapi kalau kita lihat, Daud mengambil keputusan supaya tabut perjanjian itu dibawa ke kota Yerusalem. Kota Yerusalem, kota Daud, dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pusat dari peradaban orang Israel, bangsa Israel pada saat itu. Dan dia menempatkan kemah suci di kota-kota itu, di kota Yerusalem tersebut. Makanya dari situ berkat Tuhan mengalir kepada semua masyarakat, kepada seluruh daerah-daerah, desa-desa, dan kota-kota yang ada di sekitar Israel. Tetapi itu cuma sementara, teman-teman. Sampai pada akhirnya Daud juga menyerah oleh kuasa kegelapan dan kejahatan. Ketika dia melihat ada ibu-ibu mati, lalu dia berpikir dia dikuasai oleh kegelapan, supaya dia membunuh orang yang punya istri itu, Uria, supaya bisa mendapatkan Bathsheba. Dia membunuh. Konsepnya sama dengan kota Babel. Konsepnya sama dengan kota Kain. Kalau ada yang tidak setuju, bunuh supaya bisa mendapatkan yang dia inginkan. Dan Daud gagal di situ. Dan rupanya ini adalah kisah awal dari kehancuran raja-raja yang muncul dari keturunan Daud. Semuanya amburadul. Terjadilah masyarakat atau pemerintahan kerajaan Israel yang bobrok, yang korupsi. Dan kita lihat di situ memang ada beberapa raja-raja Israel yang berusaha untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Tetapi sebagian besar mereka penuh dengan keserakahan. Sebagian mereka itu menyerah untuk dikuasai kejahatan.
dan bangsa Israel menjadi bangsa yang dipenuhi oleh keserakahan, bangsa yang dipenuhi oleh kejahatan dan penindasan. Kota Tuhan yang tadinya Daud bawa tabut perjanjian ke Yerusalem, sekarang lebih terlihat menjadi sarang penyamun, bukan lagi menjadi kotanya Allah. Ini teman-teman pelan-pelan ya, soalnya kita mau bawa ini ke kemerdekaan yang bertanggung jawab. Itu kayak gimana nanti ujung akhirnya. Makanya kalau teman-teman ada yang mau ke WC, segera ke WC. Maksudnya supaya jangan terdistrak teman-teman semua ini. Oh, ini langsung Kak Rifan kunci pintu ya. Enggak ya, bercanda. Bukan, maksudnya kalau ada yang mau ke WC, kalau bisa usahakan mau dengar firman, pokoknya jangan terlewat. Macam kayak kita nonton bola, kalau ada iklan kan rasanya kayak gimana? Wah, itu TV kayaknya mau kita, atau nggak penting juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan akhirnya teman-teman, oleh karena kota Yerusalem yang berakhir menjadi kota preman, kota mafia penuh dengan kejahatan, dan akhirnya Tuhan membawa bangsa Israel untuk mereka ditindas kembali oleh monster Babelonia. Kerajaan Babel kembali menguasai Israel dan menghancurkan kerajaan Israel, menghabisi mereka, dan sebagian besar masyarakat Israel dibawa ke tanah pembuangan di kota Babel. Meski demikian teman-teman, kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi, tetapi para nabi perjanjian lama terus menyuarakan, terus mengumandangkan tentang kabar pengharapan, bahwa suatu saat Allah akan mengembalikan, Allah akan menciptakan kota surgawinya di bumi. Amin. Suatu saat Tuhan akan menciptakan kota surgawi di dunia ini. Ini kurang menarik ya. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat wow. Karena sekarang kalau kita mau bilang 78 tahun Indonesia merdeka nanti 17 Agustus, kita belum betul-betul merdeka. Bener gak? Korupsi di mana-mana, pemerintahan itu tidak adil, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu merdeka? Soekarno sendiri bilang, perjuanganku saat ini adalah melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih berat karena melawan bangsamu sendiri. Tahu ya? Ya jangan lupa sejarah ya teman-temannya. Meski kita, kita kan generasi Z gitu, generasi zombie. Saya agak kaget kenapa dipilih Z ya gitu. Apakah saya langsung teringat War Z, tahun berapa itu keluar itu film? Itu nggak penting juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi Allah suatu saat akan menciptakan kota surgawi di bumi dengan harapan Dia akan hadir membangun kota surgawi, kotanya Allah, kota dan taman Allah yang di mana ada aliran sungai yang mengalir keluar dari taman Allah itu ke seluruh wilayah di dunia dan bangsa-bangsa akan berbondong-bondong masuk ke kota ini. Tidak ada penderitaan, tidak ada penindasan, hanya ada perjamuan kasih, keadilan dan kebahagiaan selamanya. Wow, itu kota ideal sekali sih. Kayaknya sih itu bukan kota yang terlalu real gitu, bukan kota yang nyata kayaknya ya. Tapi rupanya teman-teman, pengharapan yang disuarakan oleh para nabi ini yang menghantarkan kita kepada kisah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, rupanya Dia membawa ajaran yang baru, dan Dia membawa ajaran tentang hal kerajaan surga. Bener ya? Dia bawa bagaimana etika dari kerajaan surga. Dia ajarkan hal-hal, sikap-sikap, etika-etika, aturan-aturan yang berbeda dari dunia ini. Kasihilah sesamamu manusia, lebih lagi kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia mengajarkan etika yang baik, yang baru, yang lain, yang bertolak belakang dari etika atau mindset yang ada di dalam kota Kain dan kota Babel dan kota dunia kita saat ini. Dan Yesus membawa itu. Ketika Yesus hadir, Dia teman-teman masih ingat tidak waktu kelahiran Yesus Kristus, peristiwa kelahiran Yesus Kristus? Kita tahu ada Raja Herodes yang sangat bengis, sangat jahat ya. Ketika dia dengar bahwa ada orang Majus, ini kita rasanya udah Desember jadinya. Ketika ada orang Majus datang dari timur, lalu ditanya, di mana raja yang lahir itu? Loh, raja yang mana? Saya ini raja, tidak ada raja yang lain.
Tapi kalau betul ada raja, lalu dia tanya-tanya kepada ahli-ahli Taurat dan semua informasi dia rangkum, dan dia bilang, kalau begitu orang-orang Majus kalau dapat lokasinya di mana, Sherlock ya, supaya saya datang ke sana, ya, supaya saya sujud menyembah kepadanya. Tetapi penyembahannya Herodes itu penyembahan yang mematikan, karena dia datang hanya untuk mau membunuh bayi Yesus Kristus. Dan pada saat itu tidak terjadi, dia marah besar, dan Herodes justru membunuh semua anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Lain waktu nanti kita akan bahas ini. Rupanya kematian anak-anak 2 tahun ke bawah itu ada juga sejarahnya di kitab Kejadian. Ada dinubuatkan. Makanya Alkitab itu indah, kaya, dan luar biasa kalau kita pelajari dengan baik-baik. Dan ketika kita pelajari dengan baik-baik, hidup kita dimerdekakan. Amin. Kurang makan, amin. Puji Tuhan, makan. Nah, kita perhatikan teman-teman, jangankan anak-anak umur 15 menit. Jangankan anak-anak umur 2 tahun, istrinya aja dia bunuh, anaknya aja dia bunuh. Untuk apa? Untuk dia tetap mempertahankan kerajaan, kekuasaan. Nah, lihat, ini konsep dari kota Kain dan kota Babel lagi. Tetapi kalau kita perhatikan, Yesus pada waktu Yesus memulai memberitakan tentang kota Allah, hal-hal kerajaan surga, dia beritakan, dia katakan, hal kerajaan surga akan tiba di dunia ini. Tapi dia sama sekali tidak pergi ke kota Yerusalem. Dia sama sekali tidak bertemu dengan para pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Tetapi dia justru pergi ke bukit-bukit dan ke kota-kota di Galilea. Lalu dia memberitakan kabar baik, ke Injil kebenaran Tuhan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak penting lainnya. Biasanya orang pergi ke orang nomor 1, promosikan kalau saya punya nih proposal kerajaan surga. Ini enggak, dia justru bawa berita kabar baik itu kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak penting lainnya. Dan kemudian Yesus membawa para pengikutnya ke atas bukit, lalu dia berkhotbah di sana. Pada satu bagian khotbah Yesus di bukit, dia katakan bahwa pada satu bagian dalam khotbahnya di bukit, dia mengatakan bahwa kamu semua adalah kota di atas bukit yang menyinari bangsa-bangsa. Perhatikan, tadi kita ngomong soal kota Kain, kota Babel. Lalu kita lihat kota Yerusalem yang gagal juga. Lalu Yesus membawa satu pengajaran yang baru, kamulah kotanya. You are the city. Amin. Yesus mengajarkan bahwa ini kota yang di dunia ini, kota yang gagal. Tetapi dalam Kristus engkau menjadi kota Tuhan yang terang, yang menyinari bangsa-bangsa. Ini maksudnya Tuhan. Yesus kemudian mengajarkan etika cara hidup kota Allah yang berlawanan dari mindset dari kota Kain dan Babel. Daripada mempertahankan kehidupan dengan memaksa kedamaian lewat kekerasan dan ancaman kematian, justru Yesus mengajari para pengikutnya untuk menciptakan kedamaian lewat berbagi dan lewat murah hati. Bahkan dengan musuh-musuh kita sekalipun. Bahkan kalau itu justru merugikan kita sekalipun, lakukanlah. Jika engkau punya 2 jubah, berikanlah 1 kepada yang tidak punya. Itu ajaran-ajaran Yesus Kristus tentang etika kerajaan atau kota Allah. Supaya apa? Ini mempersiapkan untuk kita masuk ke sana. Dan mempersiapkan supaya kita menjadi kotanya Allah di dunia ini. Amin. Dan oleh karena itu teman-teman, kalau kita lihat, inilah cara kita supaya bisa melestarikan hidup, supaya kita bisa mempertahankan hidup di dunia ini lewat apa? Melalui cinta, melalui kasih, melalui pengampunan. Melalui inilah yang menjadi gambaran dari kota surgawi yang datang ke bumi ini. Sementara Yesus mengatakan bahwa kota Yerusalem sendiri sudah hancur. Kota Yerusalem itu sedang menuju kepada kebinasaan, dan nubuatannya Yesus benar. Tidak ada satu batu pun di dalam bait suci ini yang akan berdiri di atas batu yang lain. Dan sampai saat ini betul, tidak ada satu batu bait suci yang berdiri tepat di atasnya. Tembok atau bait suci sudah hancur lebur, dan sampai sekarang tidak dibangun-bangun. Nubuatan Yesus waktu itu 2000 tahun yang lalu teman-teman, dan tergenapi. Dan betul. Kenapa? Dia bilang Yerusalem sudah hancur. Yerusalem akan menuju kepada kebinasaannya.
Tetapi dia mengatakan supaya kita nih yang menjadi kotanya Allah. Kita yang menjadi bentuk perwakilan Allah di dunia ini. Nah, akibat ajaran Yesus Kristus ini, maka timbullah kemarahan daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Jadi untuk menjaga kedamaian, para pemimpin agama-agama Yahudi bersepakat untuk menggunakan ancaman kematian supaya membungkam Yesus Kristus dan mematikan dia untuk menyingkirkan Yesus dari dunia ini. Tapi menariknya teman-teman, pada saat Yesus Kristus akan dieksekusi mati, lalu Yesus mengatakan, dia katakan bahwa Allah akan mengangkat aku menjadi raja atas kota surgawi Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Yesus bisa menjadi raja padahal dia membiarkan dirinya untuk dimatikan? Bagaimana caranya Yusuf untuk menjadi pemimpin kalau orang bunuh Yusuf duluan? Bagaimana cara? Ada yang tahu caranya? Kok bisa? Bisa kalau Yusuf lebih kuat dari kematian. Bisa kalau Yusuf lebih hebat dari kematian. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia mati, dia membiarkan dirinya mati, tetapi dia melampaui kematian. Sehingga kematian, menghentikan langkahnya selama 3 hari, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, karena dia berkuasa atas hidup dan mati. Amin. Ini yang membuat dia penuh kuasa. Ini yang membuat bahwa dia ini penuh luar biasa. Dan dia menjadi raja atas kota surgawi yang akan datang. Dan inilah yang menjadi satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir kota Kain, kota Habel, kota Yerusalem yang hancur. Yaitu apa? Mengatasi rasa takut akan kematian dengan cara kita percaya pada kuasa hidup kekal Allah. Maksudnya apa teman-teman? Banyak orang kan kita takut mati ya. Aduh kak, saya takut mati. Di dalam Kristus sebenarnya ketakutan akan kematian itu tidak lagi berguna. Soalnya kematian hanyalah perubahan aspek hidup jasmani kita kepada hidup yang kekal. Amin. Makanya teman-teman tidak boleh cinta sekali terhadap dunia saat ini. Gak boleh cinta dengan dunia dan zaman dan ilah-ilah yang ada dalam dunia saat ini. Kita mesti cinta Tuhan. Kita mesti cinta kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah. Sehingga kematian tidak lagi menjadi ketakutan. Tapi bukan berarti, saya tidak takut mati, ayo bunuh saya. Bukan. Tapi kita punya mindset baru. Berarti kalau saya masih diberikan waktu, maka saya diberikan waktu untuk berbuah, menghasilkan buah. Diberikan waktu untuk memuliakan Tuhan. Diberikan waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan duduk diam manis. Apa tuh 4D di gereja? Datang, duduk, diam, dadah. Enggak. Tapi kita bergerak juga di dalam pelayanannya Tuhan. Amin. Kurang makan. Amin. Amin. Kali berikutnya jangan kurang makan lagi ya teman-teman. Lalu kita lihat ya. Dan pada akhirnya inilah kekuatan yang mengalir keluar dari Yesus Kristus, yang mengalir sampai ke dunia sampai saat ini. Maka jemaat mula-mula, kalau teman-teman lihat the early church dan para pengikut-pengikut Yesus yang lainnya, mereka memanggil satu sama lain supaya sembari untuk mengusahakan kesejahteraan kota mereka, kesejahteraan kota di mana mereka berada, sambil mereka juga sambil mereka percaya bahwa kewarganegaraan mereka bukan di dunia ini, tetapi kewarganegaraan mereka di Yerusalem yang baru, di kotanya Tuhan. Ketika para pengikut Yesus berkumpul, berbagi bersama, ini yang kita akan lakukan di e-group, kita akan berkomunitas, supaya apa? Dan kita mulai dapat merasakan kehidupan dan kasih dari kota Allah yang nanti kita akan kecap sempurnanya nanti, tapi sekarang kita bisa rasakan lewat komunitas-komunitas kita, lewat kebersamaan-kebersamaan kita. Jadi kita bisa nikmatinya sekarang, kita bisa nikmatinya lewat kebersamaan di dalam keluarga Allah, di mana setiap orang-orang percaya, para pengikut-pengikut Tuhan, Kak John lihat anak-anak Energize semua akan dipakai Tuhan untuk kita saling berbagi, saling mengasihi, saling mendorong, saling memberi kekuatan supaya kita bertahan di dunia saat ini. Ingat, kewarganegaraan kita bukan di sini, ya, tapi ada di tempat lain. Di sini kita hanya menjadi seorang asing, tetapi kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tanah
di mana Tuhan tempatkan kita berada. Amin. Lalu kita lihat Alkitab, kisah Alkitab ditutup. Kita sampai di kitab Wahyu sekarang. Wah, kita sudah baca satu Alkitab ya. Kejadian sampai Wahyu. Kisah Alkitab berakhir ketika kita lihat rupanya manusia bukan membangun kota untuk sampai ke surga, tidak. Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang membawa kotanya kembali ke bumi. Amin. Di mana kota yang baru, Yerusalem baru, bumi yang baru, penuh kelimpahan, sumber daya tersedia bagi semua bangsa, bukan semua keluarga, semua bangsa. Nggak perlu lagi ada usaha cari kerja, lowongan kerjaan yang enggak, semuanya tersedia. Nggak perlu lagi ada namanya tes PNS lagi di sana, di kota yang baru. Enggak, karena kita semua akan bekerja bagi Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kota Yerusalem yang baru. Kak John mendorong ini supaya apa? Membakar semangat kita akan ingatan kita terhadap Kanaan surgawi. Ku berjalan ke Kanaan. Sekarang kita lagi berjalan nih ke Kanaan surgawi kita. Wah Kak John, kok ngeri ya? Ini biasanya khotbah-khotbah kayak gini ada di kedukaan. Enggak kawan-kawan. Ya, ini sebenarnya khotbah untuk mengingatkan kita supaya kita jangan terlalu cinta dunia ini. Lanjut ya, penuh kelimpahan sumber daya bagi semua bangsa, dengan aliran sungai kehidupan mengalir dan membasahi, memberkati segala bangsa daerah-daerah. Dan di tengah-tengah kota Allah itu ada Yesus Kristus yang dulu disalibkan tetapi sekarang duduk di tahtanya, memerintah bersama-sama dengan orang percaya di langit dan bumi yang baru. Dan teman-teman, yang menariknya nanti, kota Yerusalem yang baru, kota Allah, the city of God, temboknya akan diruntuhkan karena pintu gerbangnya tidak akan pernah tertutup. Dia akan terbuka bagi segala bangsa yang akan masuk. Yang menjadi dorongan kita adalah next, kita baca sama-sama, baru kita baca Alkitab. Berarti masih ada 2 jam lagi ya teman-teman. Matius 5 ayat 14. Saya ambil dari firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama, kalau bisa dilihat. 1, 2, 3, ya. Kalian adalah terang dunia yang tampak kepada semua orang seperti kota di atas bukit bercahaya pada malam hari. Kita semua adalah kota yang menerangi daerah-daerah, yang menerangi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ayat ini bukan seruan untuk oke, kalau gitu kita pergi memberitakan Injil, bukan. Walaupun memang arahnya akan ke sana juga, tapi ayat ini secara konteksnya ini sedang bicara soal kamu harus berani tampil beda di dunia yang gelap. Amin. Harus berani tampil beda. Kota yang menerangi, bercahaya pada malam hari. Orang Kristen harus berani tampil beda. Kalau kita tahu, kita ingat Roma 12 ayat 1, ayat 2, demi kemurahan Allah, kita semua dinasihatkan supaya jangan menjadi serupa dengan dunia. Masalahnya adalah banyak orang Kristen mau mirip dengan dunia, pengen dan suka kalau kita ikut tren dunia. Apakah ini salah? Kak John mau bilang sebenarnya, tapi nanti kalian bilang, wah Kak John kolot. Berarti kalian udah tahu jawabannya Kak John. Memang kalau kita ikut-ikutan dunia ini teman-teman, tapi bukan berarti kita menolak semuanya. Misalnya, contoh ya, kan gaya dunia kan, gaya kekinian tuh kayak gini. Kak John dulu di Kupang kayaknya pantang berkhotbah dengan setelan begini. Sepatu kets gitu ya, lalu kebuka gitu. Itu mungkin karena di Kupang ya. Di Kupang kan planet lain gitu ya. Ada teman-teman dari Kupang enggak ya? Kak John tidak menghina Kupang. Kak John sayang sekali sama Kupang. Tapi di sana memang begitu gitu ya. Khotbah aja kalau perjamuan pakai jubah, toga apa yang hitam itu, jubah hitam gitu. Kadang-kala kalau Kak John masih ingat papanya Kak John mimpin perjamuan gitu, pagi-pagi udah siapin gitu ya, udah digantung di pintu gitu. Pagi-pagi belum sadar, wih, kaget karena toganya tuh kayak hantu gitu ya. Iya. Tapi dipakai sama pendeta. Makanya kenapa nggak pakai warna putihnya doang ya? Wih, warna putih lebih takut lagi kan? Ya, kalau putih digantung pas jam 4 dini hari kita lihat, waduh, bahaya gitu ya. Tapi nggak ada orang melakukan perjamuan di jam 4 dini hari ya. Oke, kita lanjutkan, itu nggak penting juga.
Nah rupanya teman-teman, kita harus berani tampil beda. Harus. Kenapa? Karena esensi dari terang adalah untuk mengekspos. Kalau ada orang membuat lampu lalu meletakkan di bawah tempat tidur, itu kan agak lain memang ya. Agak aneh. Enggak lah. Orang ada lampu, ya pasti taruh di tempat di mana semua bisa melihat cahaya. Artinya, menjadi terang adalah kita mengekspos. Yesus katakan lagi, biarlah terang kita ini bercahaya dan diketahui orang lain, sehingga orang bisa melihat kemuliaan Allah dan memuji Tuhan oleh karena hidup kita. Masalahnya sekarang orang-orang Kristen banyak yang tidak mau. Kenapa? Karena mereka mencintai kegelapan. Yohanes 1 ayat berapa itu? Kajang tidak cantumkan di slide, tetapi menurut kitab Injil Yohanes dikatakan bahwa tetapi orang lebih mencintai kegelapan. Mereka menolak Yesus Kristus, firman yang adalah cahaya itu, yang adalah terang dunia itu. Tetapi kita semua belajar untuk menjadi pantulan sinar daripada terang Kristus. Seperti bulan memantulkan sinar matahari. Kita nggak bisa memiliki sinar sendiri. Kalau Tuhan Yesus bilang kamulah terang dunia, bukan berarti kita punya terang yang muncul dari diri kita. Tidak, kita meniru terang Tuhan. Kita meniru kehidupan Kristus. Makanya kenapa setiap Injil diberitakan supaya apa? Kita menjadi serupa dengan Kristus. Serupa, bukan kita menjadi Kristus. Kristus adalah Kristus dan kita hanya menjadi serupa. Supaya apa? Lewat kehidupan kita orang-orang bisa melihat bahwa benar, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang ini. Anak-anak energize. Amin. Makanya kita tidak boleh menjadi sama serupa dengan dunia. Contoh pada saat ini lagi populer. Kenapa? Karena kegelapan merusak pemandangan. Kegelapan merusak penglihatan. Kalau dalam pembahasan rohaninya, kegelapan itu merusak moral. Contoh, next kan, jangan marah. Tapi kalian pasti tahu. Pasti tahu? Enak lagunya kan? Enak kan? Enak. Tetapi Sam Smith unholy. Tidak. Apa artinya tuh? Tidak makan. Bukan. Tidak suci. Wah, kalau gitu mulai dari sekarang kita nggak boleh gini-gini lagi ya. Kalian tahu jawabannya. Tapi kita kan masih di dunia. Yesus bilang apa? Kamulah kota. Kamulah terang dunia. Kota yang bercahaya di atas bukit. Mau jadi terang dunia? Mau menjadi kotanya Allah? Harus tampil beda. Bayarannya mahal kawan. Tetapi Yesus sudah membayarnya bagi kita. Darahnya. Sebentar kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Perjamuan. Bukan sekarang, ini kita masih ambil waktu sedikit ya. Bukan sekarang. Ini kita sudah jam. Oh, ditambah lagi ya waktu itu. Oke. Lalu yang berikutnya Demi Lovato. Aku pikir lato-lato. Demi Lovato. Saya dengar rupanya Demi Lovato ini dulunya anak Tuhan. Ya. Tapi pada akhirnya ini baru nih. Holy Tit, gitu ya, Kak John tidak bisa ngomong. Itu ada ini cover dari lagu yang terbaru. Ini salib dan Holy FUCK, album out now, dan dia promosikan. Dan kita orang Kristen dengar, kita download lagunya, kita subscribe dia, minta maaf, bukan berarti gimana cara mentranslate ke teman-teman semua. Kita ini ciptaan Allah, kita harus klaim itu, kita ini memang beda. Ya, Kak John tidak bukan kayak anak kecil memperlakukan kalian gitu ya. Nggak boleh ini, tapi gini, kadangkala gereja kurang memberitakan tentang ini. Ngomong-ngomong, Pak Mark McClendon ya, Denny ya,
Pak Mark McClendon minggu lalu di ibadah KU3 di Batu Tulis, ya, di sebelah. Kak John kan jemaat KU3 gitu. Karena saya dengar juga dari majelis rupanya kalau pelayanan di Energize itu pelayanan, tapi kalau ibadah KU3 itu makan. Oh, begitu ya, Pak. Ada pelayanan, ada makan gitu ya. Dan seharusnya yang lain juga kayak gitu, teman-teman yang melayani juga katanya harus kayak gitu. Tapi Kak John belum ini Kak John hanya spill dikit aja. Ini kata majelis ya, jangan marahin Kak John, jangan ya. Jangan, Kak John juga tolonglah disayangi ya. Gitu. Jadi Kak John minggu lalu ikut dan Kak John bersyukur karena beliau menjelaskan tentang ada 3 tsunami. Aduh, Kak John minta waktu sedikit lagi ya. 3 tsunami yang akan menerjang bumi, bukan akan, sedang menerjang bumi ini, dunia ini. Yaitu tidak ada di slide ya. Yaitu pertama, tsunami yang pertama adalah revolusi sosial media. Semua orang menjadi bocor. Wah, ini ada perlawanan nih. Kalian juga berdoa ya. Ada yang tidak setuju itu makanya kena kan. Enggak. Kalian semua sedang berdoa. Kita ini lagi perlawanan. Oke, kita jadi generasi tunduk sekarang. Kenapa? Revolusi media sosial. Semua orang belajar dari sini. Ya, Kak John juga belajar untuk menjadi orang tua. Jangan sampai ini jadi kecanduan bagi anak-anak. Iya betul, sampai sekarang anak-anak mereka bisa buka sendiri loh, YouTube bisa, mereka bisa download di Play Store game yang mereka mau. Umur berapa? 3 tahun, 2 tahun bisa. Nah, inilah revolusi media sosial yang berbahaya. Tapi kita semua kurang menyadari, gereja kurang menyadarinya karena kurang dikumandangkan. Iya betul juga ya Pak Mark McClendon, harusnya kita suarakan ya. Waktu minggu lalu Kak John, sepanjang khotbah. Karena juga iya ya, kok kita nggak dong ya, kok kita nggak konsen ya. Padahal itulah trik iblis untuk menghancurkan generasi. Paham? Yang kedua, tsunami yang kedua adalah the normalization of perversion. Waduh, apa itu bahasa media Persia? Itu normalisasi kebejatan. Apa tuh normalisasi kebejatan? Kak John langsung spill aja, LGBTQIAA+. Dan masih ada 150 definisi tentang gender yang tidak bisa kalau dituliskan semua LGBTIQAA+, itu sampai 150. Karena orang tidak mau terima lagi dirinya. Saya bukan cowok, bilang saya she, he, they, sorry, bukan she, he, tapi they. Kok satu orang menjadi mereka? Aneh ya. Supaya apa? Normalisasi kebejatan. Yang cowok mau jadi cewek, yang cewek mau jadi cowok, yang cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek. Kacau. Orang Energize tidak boleh ada. Amin. Agak keras ya. Soalnya gini, ini normalisasi kebejatan yang dilancarkan oleh iblis menghancurkan generasi. Kalau kita tidak realize, kita tidak menyadarinya, hati-hatilah. Tapi kalau kita masih istilahnya ya, masih normal, puji Tuhan. Dan jaga juga kesucian hidup kita kalau masih single. Atau kalau sekalipun kita sudah punya dalam hubungan pasangan, punya pacar gitu ya, tetap jaga kesucian. Kadang aneh gitu ya, ada postingan beberapa bulan yang lalu, ada orang yang menikah, mereka bersaksi, nangis-nangis. Kenapa? Karena kami selama ini berpacaran 7 tahun kalau nggak salah, tidak melakukan hubungan seks sama sekali. Tidak melakukan, bahkan yang Kak John dengar itu cium-ciuman sama sekali tidak dilakukan. Minta maaf. Tapi banyak orang komen di bawahnya, wah, masa sih? Emang benar? Ini di Yeremia 5 ayat 20. Celakalah orang yang mengatakan jahat itu baik dan baik itu jahat. Yeremia udah ngomong. Jadi bukan jangan marah Kak John lagi, marah sama Yeremia. Masalahnya yang Yeremia dengar itu dari Allah, marah sama Allah. Bahaya. Bisa habis kita. Tsunami yang ketiga, Kak John lupa. Kalau tidak salah teknologi AI. Betul ya? Teknologi AI. Apa yang salah? Teknologi
harus tetap menjadi hambanya manusia. Amin. Kita tidak boleh menjadikan AI sebagai Tuhan kita. Makanya saya senang ada Jason yang dia berkutat di dunia teknologi dan AI, dan dia belajar tentang itu. Dan ada teman-teman juga mungkin kerja di perusahaan AI gitu. Dan teman-teman mengandalkan AI untuk menjadi alat. Ingat, tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah menjadi pengendali. Perhatikan sekarang kalau kita ada AI generative yang membuat animasi dari kita perintahkan. Jadi tolong buatkan gambar ini orang, dan rupanya yang muncul adalah orang yang bisa berubah jadi monster dan sebagainya. Kayak gitu. Tahu ya, di reels itu banyak gambar dari perspektif yang berbeda-beda, berubah-berubah dengan dari frame per second ke second berikutnya, frame ke frame berubah-berubah, dan mereka menayangkan gambaran kehidupan menurut AI. Artinya apa teman-teman? AI berusaha untuk mengendalikan definisi dunia ini. Hati-hati. Ini 3 tsunami yang harus kita lawan. Dan oleh karena itu, Kak John mau tutup dengan yang terakhir. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa ada 2 kota. Kota yang pertama adalah kota Allah. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan sorga. Dan kota yang kedua adalah kota dunia ini, tempat kita berada saat ini sebagai orang asing, sebagai musafir, sebagai stranger di dunia ini. Kita diberikan paspor dari Allah untuk hidup di dunia ini, tetapi bukan hidup menjadi serupa, tetapi hidup memberi dampak. Itulah cara kita untuk mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Berhati-hatilah teman-teman. Setiap bulan minggu pertama kita memperingati perjamuan kudus. Ya. Ini Kak John juga sambil kasih tahu, habis perjamuan kita akan ada doa mendoakan para pengurus dan e-group leader. Masih ada waktu teman-teman untuk merenungkan kembali. Teman-teman walaupun sudah mengambil roti dan cawan anggur, Kak John masih kasih kesempatan untuk merundingkan kembali. Ingat ya, bahwa perjamuan itu kita lakukan sebagai sebuah bentuk perjanjian dengan Allah, bahwa saya siap menjadi kotanya Allah. Kalau tidak, teman-teman masih boleh kembalikan kepada petugas. Kristus tidak pernah memaksakan, tapi Kristus selalu membukakan pengetahuan kita supaya mengerti, dan setelah mengerti, ambil keputusan. Kalau tidak mengambil keputusan, sama aja dulu seperti melawan Allah. Sama. Menolak Allah ataupun diam dan tidak melakukan apa-apa, itu sama. Jadi keputusan yang benar adalah ambil roti ini dan minum cawan ini. Kamu berjanji di hadapan Tuhan, saya akan menjadi kota yang terang, kotanya Allah di dunia. Di mana saya ada? Di tempat kerja saya, di sekolah saya, di kampus saya, di mana saja saya akan menjadi terang. Memang kalian tidak akan langsung jadi sempurna setelah makan dan minum ini, enggak. Tapi ada Roh Kudus yang akan terus aktif menyempurnakan kalian. Akan terus ada doa-doa dari segala orang kudus di seluruh dunia, termasuk doa-doa kakak-kakak rohani kalian, mendoakan kalian untuk selalu berada di dalam jalan Tuhan. Kalian tidak akan langsung sempurna. Mungkin habis ini bisa aja masih jatuh, tapi selalu ada Roh Kudus yang akan ingatkan untuk kembali lagi. Dan bersyukur karenanya, karena kasihan orang-orang yang seperti Sam Smith dan lain-lain. Setiap kali mereka melakukan itu, tidak ada lagi, mungkin ada Roh Kudus memberitahu, tapi mereka tidak peka lagi. Tapi kalau kita masih peka, masih rasa tidak enak, Tuhan, kok dosa gak enak ya, berarti Roh Kudus masih bekerja. Dan syukuri itu, ambil keputusan, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jom minta musik bisa maju ke depan. Tim multimedia seperti yang kita rencanakan, seperti itu.
hayati teman-teman. Ingat ya, kota Allah, kita adalah kota Allah. Mungkin kali ini pembahasannya agak panjang dan agak menguras banyak pikiran karena kita bongkar dari Kejadian sampai Wahyu secara singkat. Tapi kalau kalian masih penasaran, boleh baca lagi Alkitabnya di rumah. Nanti materi dari khotbah ini akan dibawakan di dalam e-group. Sambil ditayangkan aja bro, nggak apa-apa. Sambil ditayangkan. Ya. Belum ya. Nanti kalian akan diskusi di e-group. Mungkin ada yang kalian mau tanyakan atau ada yang kalian pengen diskusikan, masuk di e-group. Ada yang belum masuk di e-group, daftarkan diri, ikut di e-group ya. Ada 5 kelompok, ada 5 e-group yang sudah akan aktif. Kita berdoa supaya ini tetap berjalan, tetap konsisten. Dan teman-teman, hayati panggilan hidup kita bukanlah untuk menjadi orang Kristen biasa-biasa, tetapi menjadi pengikut Tuhan dan menjadi kota yang percaya bagi banyak orang. Jangan malu untuk menjadi tampil beda. Jangan malu menjadi orang percaya. Jadi aku ini anak energis loh. Kita memang orangnya orang energi karena kita dipengaruhi oleh kuasa energi dari Roh Kudus yang menyucikan, yang membuat saya tampil beda. Jangan malu, berani. Karena apabila ada orang yang malu mengakui Tuhan Yesus di hadapan umum, maka Yesus juga malu mengakuinya di hadapan Bapa dan malaikatnya. Tetapi kalau kita mau hidup bagi Kristus, maka niscaya hidup kita akan dipimpin selalu di dalam kebenaran. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Habis perjamuan baru nanti kita akan nyanyi supaya mempersingkat waktu. Perhatikan teman-teman, berdiam diri dan ambil waktu sejenak untuk refleksi. Kalau memang ada salah, kalau memang kalian pernah ada di bagian saya tidak menjadi kota yang bercahaya, minta ampun di hadapan Tuhan. Lalu renungkanlah apa yang sudah disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang kini tiba saat kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan melayakkan kami untuk kami bisa menerima roti dan anggur ini, lambang dari tubuh dan darah Kristus sebagai bentuk perjanjian kami di hadapan Tuhan. Kami mau berjanji kami siap menjadi kota Allah yang menerangi dunia. Layakan kami, tuluskan kami untuk kami memasuki perjamuan kudus. Terima kasih. Jadi teman-teman akan ikuti sesuai aba-aba saya. Namun sebelumnya dengarkanlah ini. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Dan anggur yang ada di hadapan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, darah dari Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dikeluarkan bagi kita. Masih ada waktu bagi teman-teman untuk memikirkan, untuk mengambil ataupun menolak. Tapi pergunakan kesempatan ini untuk menjadi sebuah perjanjian yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus.
mengangkat cawan di tangan kanan kita, menghormati darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Yesus lahirkan kami. Marilah kita minum anggur ini yang adalah darah Kristus di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, ucapkan kata-kata pujian bagi Tuhan. Sembari kita akan menyanyikan pujian. Terima kasih. Terima kasih. Saat ku masuk kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
pengurus Energize dan juga leaders dari B-Group silakan maju ke depan. Teman-teman yang lain akan menumpangkan tangan dari belakang, arahkan saja tangan kalian. Mari teman-teman yang bisa melepaskan tugasnya dulu sementara boleh maju ke depan. Dengan kasih Kristus, Bang Welko bisa memimpin kita untuk mendoakan teman-teman. Saudara-saudara, mari kita boleh mengangkat tangan kita di tempat kita. Teman-teman yang di depan sudah mendengar firman yang diberitakan oleh Kak John. Bukan hal yang mudah, tapi kita percaya Roh Kudus akan membawa kalian kepada sebuah level pelayanan kepemimpinan hati yang menatap kepada teman-teman lain di Energize dan juga tuntunan Tuhan. Tentu saja semakin bersemangat untuk menjadi gambaran Kristus. Mari kita boleh angkat tangan kita dan juga berdoa buat Kak John ya, yang menjadi komandan ya dari apa yang kita kumpulkan bersama-sama. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan, kami mendengar firman yang Tuhan beritakan melalui hamba-Mu Pastor John. Kasih Tuhan untuk suara-Mu hari ini. Kami semakin menangkap Tuhan, ada sebuah beban tanggung jawab, tapi juga sebuah privilege, sebuah hak istimewa bagi kami untuk kami boleh melayani Engkau Raja di atas segala raja. Teman-teman yang ada di depan, mereka berkomitmen Tuhan untuk berjalan melihat kepada gambaran Kristus, bersiap berkorban, bersiap untuk melayani teman-teman yang ada di Energize, menyiapkan hati juga untuk segala respon yang diberikan, menatap kepada Kristus. Menatap kepada Kristus, dan hari ini Tuhan mereka ada di depan kami Tuhan sebagai bentuk komitmen di hadapan Tuhan dan juga sebagai bentuk pengakuan bahwa tanpa Tuhan, tanpa melihat kepadamu, tanpa Roh Kudus, mereka tidak mampu Tuhan. Di tengah serangan, di tengah atmosfer duniawi Tuhan, menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah bukan hal yang mudah. Karena itu Tuhan, mampukan kami Tuhan, mampukan mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan, pakai mereka untuk ada di dalam sebuah level yang lebih lagi, bahwa yang dihormati adalah mereka yang menjadi hamba. Karena itu Tuhan, pakai teman-teman ini Tuhan, bahwa mereka memimpin, tetapi sesungguhnya mereka adalah hamba bagi semua yang dipimpin. Karena itu Tuhan, tolong mereka Tuhan, urapi mereka dengan urapan yang baru, pakai mulut bibir mereka, kuatkan mereka Tuhan. Ini bukan sebuah pertandingan lari jarak cepat, ini sebuah maraton. Karena kami melihat tanpa komunitas, kalau hanya kami datang seminggu sekali ke tempat ini, maka pertumbuhan itu sulit Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan, Tuhan tolong secara khusus juga buat teman-teman. Boleh ya Bapak berkomitmen secara khusus untuk hamba-Mu Kak John Tuhan, memberikan arah kepada mereka. Dan kami boleh juga ya Bapak menundukkan diri, kami boleh juga dengan rendah hati mengikuti tuntunan Tuhan melalui hamba-Mu Pastor John Sipayung Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan anak-anak-Mu dan juga teman-teman Energize yang lain Tuhan.
Kami boleh ya Bapa mengambil bagian, kami boleh memberikan kesempatan, kami boleh memberikan komitmen kami untuk boleh mengikuti e-group ini ya Bapa. Energize tidak sempurna ya Tuhan, Energize tidak sempurna, kami tahu itu Tuhan. Tetapi kami datang, kami berkontribusi, dan kami ingin bertumbuh bersama di dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang dengan bangga kami layani, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman sekalian, kita akan memberikan persembahan sebentar lagi. Nomor 17 wilayah bersosial. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, yang berkata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Persekutuan yang manis Tuhan, boleh sama-sama kami lakukan, kami ikuti. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik, yaitu memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Ya udah pada kelaparan ya. Aku mau bacain beberapa pengumuman untuk hari ini. Sorry, hari ini aku lagi pakai masker, lagi aku batuk, jadi biar lebih menjaga. Yang pertama, terima kasih buat Kak John yang udah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Kak John, Kak Meli, Madi, semua. Jadi kota, jadi terang. Yang kedua, makasih buat semua teman-teman yang terlibat pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan teman-teman baik di depan, di belakang, semua yang terlibat. Terima kasih buat kesediaannya. Lalu minggu depan tanggal 13 kita akan beribadah kembali di jam
dan tempat yang sama. Jangan lupa ya kita kumpul lagi di ini. Kemudian untuk yang belum follow IG biasa pengumuman rutin tiap minggu IG energize_TY. Udah mulai aktif nih teman-teman, ada e-sermon, jadi pantengin aja teman-teman ya. Siapa tahu bisa jadi memberkati teman-teman. Dan mungkin yang mau aku remind lagi untuk yang acara Youth Explosion yang 17 Agustus teman-teman. Kalau boleh tahu ini boleh angkat tangan nih yang udah daftar nih. Kira-kira siapa yang udah daftar? Nah, masih dikit nih teman-teman nih. Kalau emang bisa ya teman-teman, itu pas acaranya kan Kamis 17 Agustus. Jadi mumpung masih jauh nih, save the date teman-teman. Itu jadi kita akan ada acara ibadah gitu ya, KR bareng. Itu semua DKMD 1 itu ngumpul. Jadi aku remind lagi, itu acaranya di hari Kamis. Open gate-nya jam 5 sore di IIS Jakarta, di City Center Batavia Tower 1 lantai 8. PW timnya dari tim IIS sendiri. Speakernya itu Pastor Arif Multi. Jadi buat yang ada special performance juga dari dancer DKMD 1. Jangan lupa, maksudnya jangan dilewatkan teman-teman, sama-sama yuk. Aku udah daftar teman-teman, jadi kita sampai ketemu aja di hari sana. Kalau emang ada kendala transport atau gimana ya info-info aja gitu, tahu bisa diatur. Lalu yang tadi Kak Jun udah bilang, kalau mau teman-teman terlibat dalam pelayanan, boleh banget cari aku, cari teman-teman pengurus. Mungkin memang ada S dan K-nya, tapi lebih tujuannya biar sama-sama kita saling membangun teman-teman di situ. Lalu mau ingetin aja minggu depan, tergantung ketua e-grupnya masing-masing kan kemarin udah dibahas tuh. Kalau yang emang e-grupnya minggu depan, berarti minggu depan jangan lupa hadir sama-sama yang ngumpul onsite ya, sama-sama ke grupnya masing-masing gitu ya. Kalau emang ada yang belum bergabung dan mau bergabung juga boleh gitu, cari teman-teman pengurus aja, nanti yang tadi berdiri itu, atau nanti yang teman-teman udah tahu tapi tadi nggak berdiri, samperin aja. Lalu yang terakhir, apakah ada jiwa baru yang baru pertama kali hadir hari ini? Kalau memang ada ya kita welcome banget ya. Jadi selamat datang itu. Kalau belum ada tempat yang tetap, boleh untuk bergabung bersama-sama di Energize. Oh iya, minggu depan aku dengar ada yang package 3 yang mau turun ya. Jadi tolong ya teman-teman, kita saling menyambut yang nanti package pada turun minggu depan. Bukan atau di bulan ini deh. Kalau yang 1-2 aku kurang tahu di minggu berapa. Cuman belum ya? Belum tahu ya. Berarti yang udah turun tuh 3 duluan yang package 3. Oke. Itu aja. Ada tambahan kayaknya dari Ko Albert deh. Mau ngomongin apa tadi? Iya, langsung aja kali sekarang. Sebelum tutup doa, nih ada pengumuman tambahan dari Pak Albert. Oke, shalom teman-teman udah Energize. Aku sedikit aja mau ngasih reminder bahwa pemilihan gembala sidang ya di GC Batu Tulis 43 sebentar lagi, yaitu di bulan Oktober. Jadi buat reminder aja buat teman-teman semua ya, untuk pelaksanaan pemilihan nanti itu akan dilaksanakan pada hari Minggu ya, di ibadah 3 ya, ibadah 3 tanggal 15 Oktober 2023 dan ibadah raya 1-2 di tanggal 22 Oktober 2023. Ya, jadi ini ada syarat ini ya buat pemilih ya, buat teman-teman di tempat ini yang bisa milih itu adalah jemaat yang sudah jadi anggota tetap dan terdaftar namanya di GSJA Batu Tulis 43, dan jemaat anggota tetap yang sudah tercatat paling lambat 31 Agustus 2023 ini. Ya, jadi paling lambat tuh namanya terdaftar di 31 Agustus 2023 itu 2023 ini yang berhak untuk bisa ikut ambil bagian pemilihan calon gembala sidang di Batu Tulis ya.
Nah, terus untuk syarat jadi anggota tetap itu adalah mereka yang udah rutin ibadah di GSI Batu Tulis minimal selama 6 bulan dan telah dibaptis secara selam. Ya, itu aja yang aku mau reminder buat kita semua. Saya mewakili dari panitia pemilihan gembala sidang, biar kita teman-teman berdoa buat supaya acaranya pemilihan itu boleh berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan ya, pemimpin yang akan melanjutkan pengembalaannya di GSI Batu Tulis Patiga ini. Oke, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan lagi kepada Ucup. Oke, thank you Pak Al. Catat ya teman-teman, kalau yang mau milih di KU3 mulai Oktober, kalau yang setelah Energies berarti ya di minggu keempat itu tanggal 22 Oktober. Enggak sih, tetap ibadah. Iya, nanti setelah ibadah Energies langsung nyoblos, langsung inilah milih lah gitu ya. Berdoa, minta hikmat supaya ya biar kita bisa memilih calon yang terbaik. Pak Roy Emboy dan ya Om Peter itu calon yang terbaik. Oke, yuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa sama-sama berkumpul Tuhan di tempat ini dengan selamat, nggak kurang suatu apapun. Makasih buat kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan seminggu ini sehingga kami bisa terus beraktivitas Tuhan dengan tubuh yang fit, dengan tubuh yang sehat dan kuat dalam segala keadaan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semua baik buat hidup kami dan buat hidup keluarga kami Tuhan. Sebelum kami pulang kami mau berdoa untuk Kak John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan berkati beliau, berkati istri, berkati anaknya Tuhan, berkati apa yang beliau lakukan, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, tambahkan lagi. Dan biar dimanapun berada, Kak John boleh selalu menjadi berkat dan dampak dan terang yang baik buat lingkungan yang Tuhan percayakan di Kak John. Juga berkati juga teman-teman yang udah ambil bagian pelayanan hari ini Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan keluarganya. Berkati juga kesehatan, kekuatan Tuhan yang mencukupkan segala keperluan mereka Tuhan buat berhasil berstudi ataupun pekerjaannya. Biar Tuhan yang terus pimpin kehidupan teman-teman ini sehingga boleh setiap hari Tuhan mengandalkan dan menyerahkan kehidupannya seluruhnya dalam tangan Tuhan. Juga untuk teman-teman Energies People Tuhan, buat kami semua berkati Tuhan studi pekerjaan kami. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan dalam kami beraktivitas, keluarga kami, kebutuhan kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu beserta hidup kami dan biar kami selalu punya dan memegang prinsip firman Tuhan ini sehingga waktu kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami tahu mana yang benar, kami tahu mana yang harus jadi pegangan kami sehingga kami nggak gampang untuk diombang-ambingkan oleh prinsip-prinsip yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Juga buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin kami tulis dalam VIP list kami Tuhan, kami berdoa biar Tuhan buka jalan juga buat kami sehingga orang-orang yang kami tulis ini boleh rindu untuk tertarik untuk mengenal Tuhan dan biar Tuhan buka hatinya sehingga waktu mungkin ada waktu kami bisa berbicara dan biar itu boleh jadi momen yang baik untuk kami sampaikan kebenaran Injil ini buat mereka. Terima kasih Bapak. Berkati teman-teman yang ditulis sama teman-teman di VIP list, memberikan kesan kekuatan, berkati biar damai sejahtera Tuhan juga ada buat hidup mereka. Terima kasih Bapak. Buat gereja ini Tuhan, buat GSI Batu Tulis, Tuhan berkati Om Peter, istri, kedua anaknya Tuhan. Biar lewat penggembalaan beliau ada sinergi yang baik Tuhan sampai ke departemen-departemen ibadah lainnya, semua pelayan, full timer, sampai ke jemaat sekalipun Tuhan. Biar kami dalam sebagai satu kesatuan, satu tubuh di GSI Batu Tulis ini kami boleh saling menopang juga dalam pengembalaan Om Peter ini sehingga gereja ini boleh jadi dampak Tuhan dalam lingkungan sekitar Batu Tulis ini dan dalam lingkungan dimanapun setiap jemaatnya Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak.
juga buat bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semua ini pemerintahan yang ada di negara ini Tuhan. Berkati, berikan hikmat buat beliau, buat semua menteri, sehingga bisa menjalankan pemerintahan di Indonesia ini dengan baik Tuhan. Lindungi Tuhan, untuk bungkus Tuhan kami sebagai warga negara Indonesia, biar perlindungan menyertai Tuhan ada buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kayak mau berusaha satu dengan yang lainnya Tuhan, dan mau melanjutkan aktivitas kami atau mau pulang, biar perlindungan menyertai Tuhan sempurna buat kami, sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat. Boleh juga pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan Tuhan kegiatan kami seminggu ke depan dalam tangan-Mu. Besok kami beraktivitas kembali, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa mengerjakan baik studi kami dan kerjaan kami dengan baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mau angkat tangan untuk menerima doa berkat. Energize people yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dari tempat ini dengan membawa anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan adapun seluruh berkat ini kami terima dengan iman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke sampai semuanya, God bless you all. Oke, Bu Sandai, boleh salaman nih kiri kanan sama Kak John juga, boleh. Ya, terima kasih Kak John.